Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zulkifli. Di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Kekuatan Otot pada Pasien Post-Stroke di RSUD Dadi Keluarga Purwokerto. Latar belakang, stroke dapat mengaruhi terhadap kehidupan seseorang secara pribadi, sosial, vokasional, dan fisikal. Defisit fungsi motorik pasien berdampak pada mobilitas pasien dan membatasi aktivitas sehari-hari. Pasien baik dalam hal interaksi sosial ataupun profesionalitas kerja. Defisit yang paling umum terjadi pada pasien stroke adalah hemiparesis. Dari anggota gerak atas, 80% berlangsung secara mendadak atau tiba-tiba. Selanjutnya, manfaat fisik yang muncul pada pasien stroke yaitu hilangnya kesadaran selama stroke, inkonensia, kelumpuhan atau kelemahan otot, parasitas gerakan, sentakan otot yang tidak disadari, kesulitan menelan. Fungsi yang hilang karena gangguan kontrol motorik penderita stroke yaitu mengakibatkan hilangnya koordinasi, kemampuan keseimbangan tubuh, dan kemampuan untuk mempertahankan posisi tertentu. Pasien stroke akan mengalami kelemahan otot sehingga akan menyulitkan pasien melakukan pergerakan. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana gambaran kekuatan otot pada pasien post-stroke di RSUD Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kekuatan otot pada pasien post-stroke di RSUD Dadi Keluarga Purwokerto. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, kadar glukosa, pekerjaan, dan tekanan darah pada pasien post-stroke di RSUD Dadi Keluarga Purwokerto. Kerangka teorinya, untuk etiologinya sebagai berikut. Yang pertama, faktor risiko medis, hemiparesis, kolesterol tinggi, penyakit jantung, riwayat stroke dan riwayat stroke dalam keluarga. Faktor risiko seperti merokok, gaya hidup, minum alkohol, stres, dan obesitas. Faktor risiko lainnya trombosis cerebral, emboli cerebral, pendarahan intracerebral, dan teratoma. Untuk teorinya, stroke gangguan motorik, penata laksanaan sebagai berikut. Head up 15-3 derajat, pemberian terapi oksigen, mengendalikan tekanan darah, memposisikan pasien dalam posisi yang tepat, fisioterapi, terapi diet makan, 7 terapi obat-obatan. Kerangka konsepnya, pasien stroke, kekuatan otot, lengan, sendi, kaki. Untuk indikator kekuatan ototnya normal dikatakan 100%, 2 baik 75%, 3 cukup 50%, kurang 25%, buruk 10%, 0%. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan rencana penelitian deskriptif, populasi sampel, jumlah sampel. Untuk deskriptif saya menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi sampelnya pasien stroke, purpose sampling, jumlah sampelnya sebanyak 98 pasien stroke. Untuk defisi operasional, saya ada 6. Yang pertama usia, variabelnya usia. Defisi operasionalnya umum responden yang terhitung sejak responden lahir sampai dengan ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian. Alat ukurnya lembar observasi, parameternya dalam tahun, skalanya rasio. Yang kedua jenis kelamin. Untuk defisi operasionalnya identitas seksual yang melekat pada responden sejak lahir. Alat ukurnya lembar observasi, parameternya laki-laki, perempuan, skalanya nominal. Yang ketiga kadar GTS. Untuk defisi operasionalnya kondisi glukosa dalam darah dilakukan pengukuran sewaktu-waktu.
Alat ukurnya lembar observasi, parameternya rendah, normal, tinggi, skalanya ordinal. Yang keempat, pekerjaan. Untuk definisi operasionalnya, jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden, alat ukurnya lembar observasi, parameternya tidak bekerja, buruh, wira swasta, PNS, skalanya ordinal. Yang kelima, tekanan darah. Tekanan darah saat pasien masuk ke rumah sakit, alat ukurnya direkam medis, parameternya rendah. Untuk rendahnya di 120/80, normalnya 120/80 sampai 140/90. Untuk tingginya lebih dari 140/90, skalanya ordinal. Yang keenam, kekuatan otot, suatu pengukuran untuk mengevaluasi kontratilitas termasuk di dalam otot dan tendon serta kemampuannya dalam menghasilkan suatu usaha. Alat ukurnya direkam medis, parameternya normal skornya 5, baik skornya 4, cukup skornya 3, kurang skornya 2, buruk skornya 1, 0 skornya 0. Untuk skalanya ordinal. Untuk instrumen penelitiannya, alat ukur kekuatan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala tingkat kekuatan motorik atau Medical Research Functional Muscular Scale. Untuk pengolahan datanya, yang pertama saya editing, 2 scoring, 3 coding, 4 entry data, 5 tabulation, 6 cleaning. Untuk analis datanya saya menggunakan uji univariat dan uji bivariat. Untuk selanjutnya etik penelitian. Yang pertama prinsip manfaat, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip menghormati manusia, yang keempat informed consent, yang kelima autonomi, yang keenam privasi, yang tujuh anonymity. Ya, sekian presentasi proposal seminar saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.